Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur sekali lagi dan biasanya setiap saat saya harus menyampaikan patut kita mengucap syukur sebab Tuhan yang memelihara kita semua sampai dengan detik hari ini. Nah, kita semua sepakat untuk mengatakan tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan kita boleh ada hari ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara di dalam satu teks kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 23. Saya akan baca di ayat yang ke-6, Mazmur pasal 23, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam satu terjemahan lama dikatakan begini. Maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku pada segala hari umur hidupku. Maka aku akan masuk selalu ke dalam bait Tuhan. Perhatikan ada kata bedanya. Kata diam dalam terjemahan lain dan terjemahan lama dikatakan ke dalam bait Tuhan. Masuk selalu ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Teks ini mengajar kita semua untuk mengerti banyak hal sebenarnya. Karena pemazmur dia telah mengurutkan banyak hal. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan teks ini atau pasal ini sebenarnya ini pasal yang familiar, pasal yang tentu kita ingat, pasal yang selalu kita dengar ada lagu-lagu pujian, ada banyak penyair yang mengubah lagu atau menciptakan lagu dari kalimat-kalimat dari Mazmur pasal yang ke-23 karena ini bicara tentang Tuhan Gembala yang baik. Tetapi saya ingin menyoroti pada bagian yang terambil di dalam ayat yang ke-6, bagian terakhir yang dikatakan diam di bait Allah. Diam di rumah Tuhan atau katakan diam di bait Allah. Dan kalimat ini menjadi topik saya hari ini, diam di rumah Tuhan. Daud menyampaikan pernyataan hebat ini karena Daud berjalan berdasarkan pengalaman pribadinya. Daud berjalan mengiring Tuhan. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa Daud sepanjang mengiring Tuhan dan sebagai seorang yang hebat di tangan Tuhan, Daud melakukan banyak perkara-perkara yang kadang mungkin bagi manusia itu sulit. Bagi pribadi saya dan saudara, ketika posisi kita beda dengan seorang yang namanya Daud. Kita mungkin akan mengatakan Daud ini seorang yang gila sebenarnya. Daud seorang yang saya bisa katakan melewati batas kemanusiaan. Karena ketika dia menjadi seorang yang masih Alkitab katakan masih kemerah-merahan. Dia sudah ada di medan perang. Bagaimana menaklukkan seorang yang namanya Goliat. Ketika dikejar untuk dibunuh, dia punya kesempatan yang baik. Dia punya kesempatan emas. Dia punya kesempatan hebat untuk bisa membunuh. Dia juga tidak melakukannya. Daud punya banyak cerita yang kemudian ketika kita baca ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita temukan kesimpulannya. Daud seorang yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara demikian. Nah,
Hal yang menarik kemudian kita coba simak baik-baik. Kenapa Daud berketetapan hati, diam di rumah Tuhan. Dan hari ini kalau saya ingin tanya, apa yang mendasarimu saudara berketetapan diam di rumah Tuhan? Ataukah dalam terjemahan lama dikatakan bahwa selalu datang ke rumah Tuhan? Apa yang membuat saudara berketetapan hati? Tentu masing-masing kita akan punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi saya ingin menyampaikan jawaban dari konteks seorang yang disampaikan dalam bagian ini yang namanya Daud. Karena ini pemazmur yang hebat. Tapi dalam konteks ini saya mengamati. Daud berketetapan diam di rumah Tuhan karena Daud telah menyadari Tuhan memelihara dia. Amin. Daud berketetapan hati untuk diam di rumah Tuhan karena Tuhan jualah pemelihara hidup Daud. Dan ini juga yang hendaknya kiranya menjadi bagian bagi saudara dan saya, bahwa kita selalu masuk keluar di rumah Tuhan. Kita selalu tersungkur di bait Allah. Kita selalu mengangkat tangan kita. Kita selalu membuka mulut kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena satu hal, Tuhan yang telah memelihara kita. Tuhan yang telah berjaga-jaga atas hidup saya dan saudara. Tuhan jualah yang telah membuktikan pemeliharaannya. Manusia tentu tidak sanggup memelihara sebagaimana Tuhan memelihara. Orang tua tidak sanggup memelihara anak sebagaimana Tuhan memelihara kita. Karena manusia pengetahuannya terbatas, kemampuan memantaunya terbatas, tapi Tuhan beda. Dia dapat mampu memelihara kita dengan sempurna. Daud punya pengalaman itu. Dan karenanya dia coba menuliskan dalam sebuah syair yang hebat dalam kitab Mazmur 23. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang indah bersama Tuhan, di mana Tuhan membuktikan pemeliharaannya dalam hidupmu, saudara menikmati pemeliharaannya, saudara merasakan pengalaman ini, saudara menikmati bagaimana Tuhan memelihara waktu-waktu terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun dalam pandangan kita, dalam kacamata kita manusia, itu bukan waktu-waktu terbaik, tapi itu waktu-waktu terburuk. Tapi kalau di tengah keadaan menurut kita waktu terburuk, tapi Tuhan sanggup memelihara, maka saya ingin katakan itu waktu terbaik bagi Tuhan untuk membuktikan Dia sayang saya dan saudara. Karena pemeliharaan selalu ada hubungannya dengan kasih sayang. Orang yang sayang selalu berusaha pelihara. Orang yang sayang selalu berusaha mengawasinya. Dan Tuhan membuktikannya. Dia memelihara kita karena bukti kasih sayangnya. Sekalipun mungkin kadang-kala kita sendiri lupa dengan bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa memelihara kita. Amin. Dia tidak pernah lupa memelihara kita. Yang berikutnya ingin kita coba untuk renungkan bersama. Tuhan jualah pemelihara hidup. Yang kedua yang saya ingin renungkan bagi kita semua bahwa Dia selalu menolong tepat waktu. Dan kalimat ini sebenarnya kalimat yang luar biasa. Daud berketetapan diam di rumah Tuhan atau selalu datang di bait Allah. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Saya ketika perhatikan bagian ini, ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-22 ini bicara tentang seorang Paulus.
dia menyaksikan atau mempertanggungjawabkan pertobatannya. Tetapi kemudian percakapan yang hebat dan di dalam Kisah Para Rasul ini, saya ingin baca di ayat yang ke-22 ini satu ayat yang menjadi sebuah ayat yang luar biasa. Dikatakan begini oleh Paulus, tetapi oleh pertolongan Allah, aku akan hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Nah, saudara perhatikan, apa maksud kata pertolongan di sini? Daud menyadari pertolongan Tuhan ketika dia mungkin sudah ada di ambang bagaimana malapetaka akan menimpa dia. Daud dia bisa lolos. Tapi dalam konteks lain, dalam Kisah Para Rasul, dan dikatakan bahwa penulis Kisah Para Rasul, dia coba untuk mengurutkan percakapan-percakapan hebat yang kemudian oleh Paulus sampaikan begini. Pertolongan Tuhan, dia coba ingin menjabarkannya. Pertolongan Tuhan yang membuat dia bisa berdiri dan bersaksi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertolongan Tuhan hendaknya selalu berujung kepada sebuah kesaksian. Pertolongan Tuhan bukan berujung kepada kebanggaan diri. Pertolongan Tuhan hendaknya berujung kepada kesaksian pribadi saya dan saudara. Amin. Nah, jadi semua perbuatan Tuhan hendaknya berujung kepada sebuah kesaksian kita kepada dunia. Dan Paulus dia menyampaikan dalam tulisan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22. Dikatakan tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Jadi kalimat orang kecil, orang-orang besar ini kepada penguasa, tetapi kepada orang yang tidak dipedulikan. Kepada orang terhormat maupun kepada orang-orang yang dianggap hina. Dia sampaikan kesaksian. Jadi saya ingin menegaskan pada bagian ini bahwa ketika Tuhan telah menolong kita, maka hendaknya pertolongan itu berujung kepada kesaksian kita. Bukan kepada kebanggaan pribadi. Pertolongan Tuhan justru dan seringkali kita rasakan sama-sama. Pertolongan Tuhan kalau dalam poin ini saya katakan pertolongannya tepat waktu. Maka kita coba menyimak baik-baik apa yang disebut dengan pertolongannya tepat waktu. Saya baca dalam Mazmur 124 ayat 8 dikatakan begini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kenapa harus dihubungkannya dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan kata langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia penguasa alam semesta, dia pencipta, dia yang berkuasa, yang kemudian menciptakan langit dan bumi, dan dia itu yang berkuasa untuk menolong saya dan saudara. Jadi kalau dia pencipta langit dan bumi, mampu memperhatikan saya dan saudara yang adalah orang kecil, hebatkah tidak? Bangga tidak? Kita yang adalah orang biasa,
Tapi Dia penguasa langit dan bumi, mampu menolong kita. Kalau seorang penguasa di dunia ini, seorang presiden saja contoh, dia memelihara kita. Begitu hebatnya saya dan saudara. Di dalam struktur kuasa dan kekuasaan. Tapi begitu bangganya kita. Jangankan di tingkat presiden, di tingkat desa. Jangankan tingkat desa, di tingkat RT saja kita merasa seperti bangga dengan itu. Apalagi Dia yang memegang langit dan bumi. Yang Dia bisa melemparkan kapan saja, kemana saja. Dia yang bisa meremas langit dan bumi dengan segenggam tangannya, dengan kuasanya yang hebat. Hanya dengan kata-katanya saja mampu langit dan bumi ini bisa hancur. Karena Dia yang berkuasa. Tapi Dia yang mampu memelihara saya dan saudara. Yang pertama, Dia yang mampu menolong kita. Betapa bangganya saya dan saudara. Dan hal inilah juga yang melatar belakangi tentu pemazmur mengurutkan ayat demi ayat di pasal yang ke-23. Pertolongannya tepat waktu. Kalau kita coba aplikasikan kata pertolongan Tuhan, itu tepat waktu. Dan itu yang membuat kita berketetapan untuk diam di rumah Tuhan. Maka yang penting kita untuk merenungkan hari ini adalah seberapa banyak di antara kita yang mengingat pertolongan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita di mana orang angkat tangan, tanda menyerah. Saya atau saudara juga ikut angkat tangan, tanda menyerah. Dan kita sendiri tidak tahu bagaimana datangnya pertolongan. Tapi sekali lagi, itu ukuran dan penilaian manusia. Tapi Alkitab mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia selalu datang tepat waktu. Di dalam Amsal 2 ayat 7 dikatakan begini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Saya suka dengan kata yang mengatakan ia menyediakan. Biasanya kita mengistilahkan memfasilitasi. Tuhan memfasilitasi. Kalimat ini, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi dia menyediakan, memfasilitasi pertolongannya dengan segala cara. Dan kadang-kadang Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang hebat. Amin. Kadang-kadang kita ini tidak tahu bagaimana datangnya pertolongan. Tapi Tuhan selalu menolong kita dengan cara-cara di luar kemanusiaan. Kadang manusia ini tergoda dengan pengalaman masa lampau. Kalau minggu yang lalu itu Tuhan tolong beta dengan cara ini. Dan sebuah peristiwa kadang-kala kita ingat. Yang lalu itu beta mendapatkan pertolongan begini. Mungkinkah orang yang sama bisa tolong? Saya mau beritahu bahwa itu hanya sarana. Orang lain hanya fasilitas. Tuhan menyediakan fasilitas, Tuhan menyediakan pertolongan. Jadi saya mau katakan Allah kita adalah Allah yang tidak kaku dengan satu cara. Manusia ini kadang-kala kaku dengan satu cara. Tapi Tuhan tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang dapat sanggup melakukan segala cara. Untuk apa? Untuk kebaikan saya dan saudara. Dan dalam ayat ini katakan untuk orang yang jujur menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.
Jadi Tuhan selalu menolong kita dengan cara-cara yang kadang-kala kita sendiri kagum dan heran. Dan atas dasar itulah hendaklah kita diam di rumah Tuhan. Atas pertolongan Tuhan yang luar biasa inilah yang membuat hendaknya kita selalu diam di bait Allah. Atas pertolongan Tuhan yang hebat inilah yang memungkinkan kita harus selalu datang di bait Allah. Karena Tuhan selalu menolong kita. Kita perhatikan selanjutnya. Kalau dalam kitab Mazmur 23. Dikatakan pada poin yang berikut. Tuhan sumber kecukupan. Amin. Dia sumber kecukupan. Daud benar-benar mengalami itu. Dia coba untuk mengurutkan Mazmur 23 ini. Dan urutan demi urutan saya menyimpulkan. Daud sedang mengatakan Tuhan itu sumber kecukupan. Dia menyadari hebatnya Tuhan dalam hidupnya. Dia menyadari Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu membimbing dia. Kalau di dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan selalu menyediakan segala yang dibutuhkan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi orang yang percaya. Dia tidak menyediakan yang tidak baik. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Kalau Tuhan bisa menyediakan segalanya yang terbaik, pertanyaannya, apakah kita selalu menyediakan hidup ini yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita memberikan hidup ini yang terbaik atau tidak? Kalau Tuhan bisa memberikan semua yang terbaik dalam hidup ini, kenapa kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kita ingat satu hal. Sekalipun kita memberikan hidup ini untuk dibakar, kita tidak bisa mampu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun saudara memberikan seluruh hartamu kepada Tuhan, itu juga tidak dapat mampu membalas kebaikan Tuhan. Jadi apapun yang engkau miliki, apapun yang saya miliki, tidak dapat mampu membalas kebaikan Tuhan. Dan karena itu, kita selalu diam di rumah Tuhan adalah bukti nyata ungkapan syukur atas kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Ungkapan syukur adalah bukti nyata bagaimana kita menjadi pribadi yang saya bisa dengan tegas katakan, ungkapan syukur adalah bukti nyata kita ini sadar diri. Ungkapan syukur adalah bukti kita tahu diri. Siapa kita? Orang yang tidak suka bersyukur itu adalah orang yang tidak sadar diri. Orang yang tidak mampu untuk bersyukur, dia tidak tahu diri, saudara. Karena hanya orang yang tahu diri yang tahu bersyukur. Amin. Sebaliknya saudara dan saya, kalau kita ini tidak tahu bersyukur, maka kita adalah orang yang tidak tahu diri sebenarnya. Kenapa? Napas hidup ini Tuhan selalu beri buat saya dan saudara. Napas hidup ini bukan pemberian orang tua. Napas hidup ini bukan karena jasa saudara. Napas hidup ini bukan karena kekuatan saudara. Napas hidup ini bukan karena harta saudara. Napas hidup bukan karena kita beli dengan kekayaan. Tidak. Napas hidup adalah pemberian Tuhan cuma-cuma buat saya dan saudara. Kadangkala kita ini marah dengan Tuhan karena sebuah situasi yang kita hadapi. Kita marah dengan Tuhan seakan-akan Tuhan itu tidak sayang dengan saya dan saudara. Padahal napas hidup ini cuma-cuma bukan dibeli.
Tapi kadang-kala kita marah dengan Tuhan dan kadang-kala justru kita ini ngambek dengan Tuhan. Kita tinggalkan bait Allah, kita tidak lagi datang bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kita jauh dari penyembahan kita kepada Allah gara-gara sebuah situasi yang kita anggap Tuhan tidak peduli. Padahal kalau kita ingat, kalau Tuhan tidak peduli lah kemudian Tuhan katakan ya sudahlah beta tarik napas dulu barang 1 jam. Barang 2 jam. Apa yang terjadi? Dan kalau Tuhan tarik selamanya, suka-sukanya Tuhan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita ruang, waktu dan kesempatan. Untuk kita selalu bagaimana datang kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan Tuhan itu sudah terlalu banyak. Lalu yang kita perlu buat hanya bagaimana mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, karenanya saya tadi katakan mengucap syukur adalah satu bagian daripada pribadi yang tahu dan rasa sadar akan dirinya bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Saudara boleh urutkan apa saja, tapi saya percaya mulut saudara akan bingung mengungkapkan apa saja yang telah Tuhan buat saudara. Karena dari usia 0 tahun sampai hari ini, kalau saudara mau ingat-ingat, bahkan saudara lupa apa saja Tuhan telah buat. Tetapi kalau kita coba untuk merenungkan sejenak, kepada pelayan saya minta saudara maju. Tetapi kalau kita renungkan peristiwa besar selama saya hidup dan saudara mungkin hidup. Yang pertama, masa konflik Maluku di tahun 1999. Berapa banyak hidup saudara dan saya yang cukup terkuras banyak energi. Dan yang kedua, melewati COVID. Berapa banyak di antara kita yang was-was dengan semua itu. Kita hari ini ada sebagaimana kita ada. Amin. Kita ada hari ini sebagaimana sebelumnya. Karena bukti pemeliharaan Tuhan. Bukti pertolongan Tuhan tepat waktu. Bukti Allah sumber segala kecukupan. Dan karenanya tidak ada dasar yang paling kuat dalam hidup ini selain kita menjadi pribadi yang mengucap syukur kepada Allah. Nah, menarik untuk kemudian kita harus katakan begini, bahwa mengucap syukur adalah sebuah kesadaran yang datang dari hati yang dalam, bukan karena dipaksa. Sekali lagi, mengucap syukur itu datang dari hati yang dalam. Karena menyadari Tuhan telah menolong banyak hal. Sehingga dengan demikian sadar kalau kita dulu, kalau kita sebelumnya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mungkin dulu bukan orang apa-apa. Kalau kemudian saya urutkan juga bahwa sadar kalau yang sekarang kita miliki itu adalah karena Tuhan. Kalau saudara sehat itu juga karena Tuhan. Kalau saudara bisa punya kerja, kalau saudara bisa melayani, kalau saudara boleh hidup, kalau saudara boleh bertumbuh baik dan sehat, itu juga bukan karena saudara, itu karena Tuhan. Dan karenanya layak kalau kita harus bisa mengucap syukur. Kita juga harus bisa sadar untuk mengatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Berikut ingin saya sampaikan bahwa kalau di luar Tuhan kita akan jatuh. Dan kalau jatuh di luar Tuhan, masalahnya besar. Apa masalahnya? Harganya dibayar mahal. Saya ingat ada seorang dosen kami pernah bercerita begini. Seorang anak Tuhan yang dulunya masa muda dia bertumbuh. Seorang yang sangat-sangat setia. Dia ikut di dalam pelayanan. Dia menjadi pribadi yang dikatakan seorang pribadi yang justru menjadi contoh harusnya. Kemudian Tuhan berkati dia. Tuhan pakai dia. Dia pernah menjadi seorang pejabat di Republik ini. Dan sekali waktu dia terjerat dalam sebuah kasus. Karena setelah dia menjabat, dia mulai langkahnya menjadi jauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia terjerat dalam kasus. Dan kasusnya itu membuat
dia harus masuk penjara. Artinya apa? Harga yang dibayar mahal ketika jauh dari Tuhan dan ketika jatuh karena lupa dan tidak sadar dia ada karena Tuhan. Jadi kita harus bisa sadar karena Tuhan sajalah kita ada hari ini, bukan karena orang lain. Kita harus sadar untuk mengatakan bahwa kita bertumbuh, kita diberkati, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang sepertinya sehat, kita menjadi orang yang sukses. Sekali lagi, karena Tuhan yang memberkati kita. Dan kadangkala saya pernah katakan di rumah ini, di bait Allah, di gereja ini, kadang doa diberikan supaya engkau menjadi orang yang diberkati. Di sini kadang kita bergumul, di sini kadang kita mencucurkan air mata, di sini kadang kita harus meluangkan banyak waktu supaya engkau menjadi orang yang hebat. Dan kadangkala, kalau saya bisa menyampaikan pesan ini, kadangkala anak-anak muda kadangkala lupa dengan hal ini. Kadangkala anak-anak muda sukses dan lupa dengan semuanya. Ingat, jadi contoh kasus yang tadi saya sampaikan, seorang yang kemudian dipakai Tuhan semakin hari luar biasa. Dia lupa harganya yang dibayar tidak murah. Saya mau beritahu kepada kita semua yang hadir, jangan pernah lupa apa yang telah Tuhan buat dalam hidupmu. Karena apa yang Tuhan buat dalam hidupmu bukan kebetulan, tetapi supaya endingnya engkau menjadi saksi-saksi yang hidup bagi dunia ini. Jadi jangan pernah lupa dalam hidupmu, karena Tuhan selalu pakai engkau untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan orang yang sadar akan hal ini, dia akan selalu diam di rumah Tuhan. Entah ada goncangan, dia tetap akan diam di rumah Tuhan. Entah ada persoalan, dia tetap akan stay di tempat ini. Entah dia sakit, dia tetap berseru kepada Tuhan. Entah ada rasa kecewa, entah ada rasa patah hati mungkin, entah mungkin dia gagal, dia tidak pusing dengan itu. Karena dia tahu dia akan terus harus bisa bertumbuh di tengah goncangan, di tengah kekecewaan, di tengah berbagai persoalan. Karena satu hal yang dia tahu, dia tidak dapat mampu membalas semua kebaikan Tuhan. Lalu yang dia mampu lakukan hanya bersyukur di hadirat Tuhan. Dia bersyukur di bait Allah. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan. Saya dan saudara harus bisa mengambil keputusan untuk mengatakan, saya berketetapan untuk tetap tinggal diam di bait Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.